Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusri Rahayu. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Komunikasi, yaitu laporan hasil observasi pola komunikasi organisasi di SMP Negeri XXX dengan dosen pengampu Ibu Dian Meta Arianti, SOS MSI JPS. Dengan daftar isi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu profil singkat, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, yang keempat hasil analisa, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam yaitu lampiran. Gambaran singkat tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan lembaga pendidikan formal yang bertujuan memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik pada jenjang menengah pertama. Dalam menjalankan kegiatannya, sekolah dipimpin oleh kepala sekolah dan dipimpin oleh wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, bendahara, serta staf pendukung lainnya. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan pengembangan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Struktur organisasi yaitu terdiri dari kepala sekolah, ada komite, wakil, guru, serta peserta didik. Gambaran pola komunikasi berdasarkan hasil observasi komunikasi di sekolah berlangsung dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara pimpinan dan bawahan, contohnya kepala sekolah memberikan arahan kepada guru dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya guru atau staf melaporkan hasil pekerjaan kepada kepala sekolah. Berikutnya bendahara menyampaikan laporan penggunaan dana BOS dan BOP kepada kepala sekolah. Gambaran pola komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antar pegawai yang memiliki tingkat jabatan yang sama, seperti koordinasi antara guru dalam menyusun jadwal kegiatan, kerjasama antar staf administrasi dan bendahara sekolah, diskusi antar wali kelas mengenai perkembangan siswa. Gambaran pola komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi formal. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat dinas, surat edaran, nota dinas, laporan administrasi, grup komunikasi resmi sekolah. Yang selanjutnya yang keempat komunikasi informal. Komunikasi informal dilakukan melalui percakapan sehari-hari antar pegawai untuk mempercepat koordinasi dan penyelesaian pekerjaan. Hasil analisa berdasarkan hasil observasi pola komunikasi yang diterapkan di sekolah sudah berjalan cukup baik. Informasi penting umumnya disampaikan melalui jalur formal seperti rapat, surat edaran, dan grup komunikasi resmi, sehingga seluruh pegawai dapat menerima informasi yang sama. Komunikasi vertikal berjalan efektif karena kepala sekolah secara rutin memberikan arahan, evaluasi, serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas guru dan tenaga kependidikan. Adanya komunikasi dua arah memungkinkan pegawai menyampaikan kendala dan memberikan masukan terkait pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, komunikasi horizontal juga berperan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan sekolah. Guru, staf, administrasi, dan bendahara sering melakukan koordinasi untuk menyelesaikan berbagai tugas yang membutuhkan kerjasama lintas bagian. Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti WhatsApp, email, dan aplikasi administrasi sekolah membantu mempercepat penyampaian informasi. Informasi dapat diterima secara cepat tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka. Hasil analisa. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan komunikasi, antara lain keterlambatan penyampaian informasi kepada beberapa pihak. Yang selanjutnya perbedaan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan. Lalu banyaknya informasi yang disampaikan melalui media digital sehingga berpotensi terlewat. Selanjutnya kesibukan masing-masing pegawai yang terkadang menghambat koordinasi secara langsung. Jika dikaitkan dengan teori perilaku organisasi, komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya kejelasan pesan, umpan balik atau feedback dan saluran komunikasi yang tepat. Berdasarkan observasi, sekolah telah menerapkan komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya feedback antara pimpinan dan pegawai.
Hal ini membantu meningkatkan koordinasi kerja, mengurangi kesalahan, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Secara keseluruhan, pola komunikasi yang diterapkan di sekolah sudah cukup efektif dalam mendukung kegiatan organisasi, administrasi, dan proses pembelajaran. Dengan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil observasi, komunikasi di lingkungan sekolah berjalan melalui komunikasi vertikal, horizontal, formal, dan informal. Pola komunikasi yang diterapkan mampu mendukung koordinasi antar pegawai serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan sekolah. Penggunaan teknologi komunikasi juga memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi secara cepat dan efisien. Saran yaitu satu, meningkatkan koordinasi rutin melalui rapat atau briefing singkat. Yang kedua, memastikan setiap informasi penting disampaikan melalui media resmi sekolah. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi. Yang keempat, meningkatkan budaya komunikasi terbuka agar setiap pegawai dapat memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Berikut lampiran foto saat kegiatan rapat dan koordinasi di sekolah. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.